Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Tuhan sudah kasih kita nafas, dan kita sebentar lagi akan beribadah. Oke, good. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus apa? Kita berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus memampukan kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo sekarang Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Yuk, kita mau nyanyi lagu Anak Monyet. Nanti ikuti gerakan kakak ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Nah, kita masih berdiri. Kita mau terus menaikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Anak Sekolah Minggu, dengarlah. Anak sekolah minggu, dengarlah. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah namanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah
Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakailah telinga dan hati kami ya Tuhan, agar kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pakailah lause kami yang menyampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memulaikan firman Tuhan ini, mari kita mau bermain sedikit dulu yuk. Siapa di sini yang mau bermain bersama Losi Yuli? Siap mau bermain? Ayo. Adik-adik, hari ini Losi mau ngajak kalian untuk bermain yang seperti ini nih. Nih, kalian tahu nggak permainan ini? Ini lagi viral loh. Tahu? Ya, bermain seperti petak umpet gitu ya. Jadi nanti Lausi Yuli yang menutup mata, kalian nanti yang ada di belakang Lausi Yuli yang akan bermain petak umpetnya. Oke, siap? Ayo kita mulai. Hai adik-adik, sudah siap semua mau main game? Siap? Wah, sekarang Lausi Yuli kasih tahu peraturannya. Yang pertama, kalian sekarang ini yang sedang ada di depan layar, kalian boleh mundur 5 langkah. Ayo, mundur ke belakang 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, sekarang stop di situ adik-adik. Nah, peraturan seperti ini adik-adik. Yang kedua, waktu Lausi Yuli membalikan badan dan seperti ini adik-adik, dan berkata bogongap gosip siang kebida. Nah adik-adik, kalian boleh maju perlahan ke depan ya adik-adik. Nah, waktu Lausi Yuli selesai mengucapkannya dan Lausi Yuli balik badan, kalian harus stop dan diam, freeze adik-adik. Bagi yang nggak diam, bagi yang gerak-gerak badannya, berarti dia kalah dan harus meninggalkan adik-adik permainan ini, tidak ikut main lagi ya adik-adik. Nah, yang lolos adik-adik boleh ikut terus selanjutnya sampai kalian berhasil menyentuh pundak Lausi Yuli. Yang berhasil duluan menyentuh layar pundak Lausi Yuli ini adik-adik, dia yang menang. Mengerti? Oke, kita mulai ya. Oke, siap? Yuk. Pokoknya kopsi tiap semita. Siapa ini ya? Yang goyang-goyang ya? Oke, masih lolos. Pokoknya kopsi tiap semita. Wah, oke. Pokoknya kopsi tiap lanjut. Pokoknya kopsi biasa. Oh, sebentar lagi ya. Pokoknya berhasil. Wah, siapa yang lolos? Wah, banyak ya yang lolos. Oke, wah senang ya bermain gamesnya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kembali ke layar. Woo! Bagaimana adik-adik permainannya? Sungguh seru dan menyenangkan bukan? Ya, padahal kan Lausi Yuli sudah banyak kasih peraturan dan perintah-perintah di dalam permainan itu ya. Tetapi ketika adik-adik mau melakukan perintah dan aturan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, maka Lausi yakin tadi nih kalian-kalian yang memenangkan game ini karena kalian patuh pada perintah-perintahnya adik-adik. Dan akhirnya kalian boleh senang deh memenangkannya. Ya adik-adik, demikian juga dengan perintah-perintah firman Tuhan adik-adik. Perintah-perintah firman Tuhan yang diberikan kepada kita adik-adik, kalau kita melakukannya karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka adik-adik kita melakukannya beroleh sukacita, mendapatkan sukacita adik-adik.
Adik-adik, kan kita tahu kalau perintah-perintah firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, supaya kita tetap jalan di jalannya Tuhan, supaya kita tidak berbuat jahat, supaya kita tetap di dalam kebenaran Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, tetapi bagaimana ya kalau misalnya ada perintah Tuhan yang sangat sulit dilakukan? Misalnya nih, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Adik-adik, apakah kalian bisa mengasihi orang yang sudah menjahati kalian? Atau kalian mau menolong orang, kalian tahu kalau orang ini sering berbuat jahat. Bisa-bisa kalian kena nih perbuatan jahat yang dia lakukan kepada kalian nanti jadinya. Adik-adik, bagaimana ya? Apakah kalian mau melakukannya, perbuatan baik itu, adik-adik? Wah, adik-adik, ini juga terjadi kepada orang yang akan Lause ceritakan berikut ini. Ananias, adik-adik, saat itu sedang bingung, adik-adik. Bagaimana ya? Dia harus menolong Saulus nggak ya? Masih ingat nggak? Saulus. Itu tuh yang Lause Pika ceritakan minggu lalu, yang dia sekarang buta karena mendapat penglihatan dari Tuhan berupa cahaya yang menyilaukan, adik-adik. Nah, sekarang ini dia sedang dalam keadaan buta dan Tuhan menyuruh kepada Saulus untuk pergi ke Damsyik dan menunggu seseorang, yaitu Ananias, adik-adik. Nah, adik-adik, padahal kan Saulus ini orang yang jahat sekali, adik-adik. Dia sungguh membenci orang-orang Kristen. Setiap dia menemui orang-orang Kristen, dia akan memenjarakannya, adik-adik. Bahkan dia akan mencelakai orang-orang Kristen, adik-adik. Dia sungguh-sungguh tidak suka dengan pengikut Yesus, adik-adik. Adik-adik, bagaimana ya dengan Ananias yang saat itu adalah pengikut Yesus? Apakah dia mau menolong ya? Kita lihat ya yang berikut ini. Saulus telah dibutakan oleh cahaya yang memancar dari langit. Yesus berbicara kepada Saulus dan menyuruh dia pergi ke Damsyik dan menunggu seseorang yang akan datang padanya dan memberitahukan apa yang harus ia lakukan. Karena Saulus tidak dapat melihat, teman-teman seperjalanannya menuntun dia ke Damsyik. Saulus melewatkan 3 hari berikutnya untuk berdoa dan menunggu kedatangan orang yang akan memberitahu pesan Tuhan. Di tempat lain, di Damsyik, tinggallah seorang Kristen yang bernama Ananias. Tuhan berbicara pada Ananias dalam satu penglihatan. Siapa yang tahu apakah penglihatan itu? Kalau ada sesuatu yang penting yang hendak diberitahu oleh Tuhan kepada salah seorang anaknya, kadang-kadang ia berbicara kepada mereka melalui suatu penglihatan. Penglihatan adalah seperti mimpi, tetapi orang itu tidak tidur. Tuhan menggunakan penglihatan untuk menunjukkan pada orang berbagai peristiwa yang akan terjadi, atau mengatakan pada orang-orang apa yang harus mereka lakukan. Ananias sangat mengasihi Tuhan. Dia ingin sekali mendengar pesan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepadanya, Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Betapa senangnya hati Tuhan mendengar jawaban Ananias. Tuhan berkata, "Ananias, aku ingin engkau pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas. Ketika sampai di sana, carilah seorang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa di sana. Dia telah melihat dalam penglihatan bahwa engkau datang untuk menumpangkan tanganmu di atasnya, supaya dia akan dapat melihat lagi." Tetapi Ananias telah mendengar tentang Saulus. Dia tahu Saulus tidak menyukai teman-teman Yesus. Ia telah mendengar bahwa Saulus datang ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen yang tinggal di sana. Menurut kalian, bagaimana perasaan Ananias ketika Tuhan meminta dia pergi dan berbicara pada orang seperti Saulus? Ayo adik-adik, rasanya jengkel ya. Wah, kita mau berbicara kepada orang yang sudah mencelakai, melukai teman-teman kita, adik-adik. Tetapi adik-adik, Ananias menjawab, "Tuhan, saya telah mendengar banyak hal buruk mengenai orang yang bernama Saulus ini.
Dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang Kristen di Yerusalem. Sekarang dia datang ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang sedang dilakukannya. "Pergilah Ananias," katanya. "Saulus akan menjadi orang yang khusus bagiku. Aku telah memilih dia untuk memberitakan banyak orang tentang diriku. Dia akan menjadi saksi bagiku." Alkitab tidak mengatakan bahwa Ananias membantah lagi. Ananias tahu Tuhan telah berfirman padanya, dan ia ingin menyenangkan hati Tuhan. Ia juga tahu bahwa Saulus telah melihat suatu penglihatan dan sedang menantikan dia. Ananias mungkin merasa sedikit takut ketika pergi ke rumah di mana Saulus berada. Tetapi ia tahu bahwa jika Tuhan yang menyuruh dia pergi, Tuhan akan menyertai dan menolongnya. Apakah yang akan terjadi jika Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak mau memberitahu kepada Saulus tentang Engkau. Aku takut ia akan mencelakai dan melukai aku. Tuhan, tak bisakah Kau cari orang lain untuk berdoa bagi Saulus?" Adik-adik, apakah Tuhan akan senang dengan Ananias? Bagaimana? Tuhan senang kalau kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi Dia lebih senang kalau kita melakukan apa yang Dia minta. Ananias bersedia ke tempat Saulus, adik-adik. Walaupun ia tahu bahwa itu mungkin berbahaya bagi dirinya. Ananias mendengarkan Tuhan dan juga patuh perintahnya. Ananias pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan menemukan rumah Yudas. Ketika ia melihat Saulus, ia mendatanginya dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ananias berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan ketika engkau menuju Damsyik. Engkau akan melihat lagi, dan engkau juga akan menerima berkat besar yang lain. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan menolongmu melakukan semua hal yang Tuhan ingin lakukan." Segera setelah Ananias mengucapkan kata-kata tersebut, maka sesuatu yang seperti selaput gugur dari mata Saulus, dan Saulus dapat melihatnya lagi. Ia sembuh. Saulus segera minta dibaptis. Kemudian ia makan dan merasa kekuatannya pulih kembali. Apakah Tuhan berbicara kepada manusia sekarang ini? Bagaimana ya caranya Tuhan berbicara kepada kita, sahabat-sahabatnya hari ini? Ayo, bagaimana caranya adik-adik? Ya, adik-adik, Tuhan berbicara kepada kita dalam berbagai banyak cara adik-adik. Tidak selalu seperti kita mendengarkan orang di samping kita berbicara kepada kita ya adik-adik. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya, Tuhan juga dapat berbicara kepada kita ketika kita mendengarkan orang-orang tua kita dan guru-guru Kristen, pendeta-pendeta berbicara kepada kita. Tuhan juga dapat berbicara kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, menggerakkan hati kita untuk menguatkan kepada kita untuk memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang baik kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan adik-adik. Wah, ternyata banyak sekali ya cara-cara Tuhan agar dapat berbicara kepada kita. Adik-adik, oleh sebab itu, maka kita tidak boleh mengabaikan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menginginkan agar kita mendengarkan ketika Ia berbicara dan mematuhi, melakukan apa yang Ia inginkan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk mendengar dan mematuhinya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kali ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mau mendengarkan isi hati Tuhan dan mematuhi melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas dan hafalannya ya. Dan bagi kalian yang sudah mengerjakan aktivitas dan hafalan, minggu ini kalian akan mendapatkan apa ya? Kalian akan mendapatkan 5 buah masker yang akan dibagikan ketika kalian sudah menyerahkan hasil dari aktivitas dan hafalan kalian. Sampai jumpa adik-adik, selamat mengerjakan. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya adik-adik, kita harus selalu mampu melakukan firman Tuhan, dan semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ya. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Oleh karena itu, sekarang kakak undang adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita sambil mengangkat pujian Yesusku hebat. Yeah.
Adik-adik, ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah setia beribadah kepada Tuhan dan sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kiranya kita bisa bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dengan pujian apa judulnya? Ada sekolah minggu dengar ya. Oh, ya. Di